Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa imunitas psikologi di tempat kerja gitu ya, untuk mendukung supaya imunitas tubuh kita tetap terjaga dengan baik selama masa pandemi ini. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Ros Patriani Dewi, MPSI psikolog sekaligus dosen psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Assalamualaikum Kak Ros, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah Mas Raden. Alhamdulillah, minal aizin wal faizin ya Kak Ros ya. Alhamdulillah. Oke, Kak Ros, hari ini kita akan membahas satu hal yang kalau kita kemarin-kemarin kan sering ngomongin tentang imunitas. Imunitas selalu ngomongin fisiologisnya, makan, olahraga, ya itu juga penting. Tapi kan kita juga harus ngomongin imunitas psikologi, apalagi kalau kita ngomonginnya di tempat kerja. Banyak dari kita ya kan yang sekarang ya sudah kembali WFO ataupun yang WFH juga ternyata konfliknya nggak lebih mudah daripada WFO gitu kan. WFH itu justru konfliknya bisa lebih banyak banget karena kita akhirnya ada communication barrier ya, ada batasan-batasan komunikasi yang membuat kita biasanya one on one, face to face, sekarang harus via virtual yang kadang-kadang ada miss-nya seperti itu. Nah, gimana sih caranya untuk meningkatkan imunitas psikologi di tempat kerja supaya tidak terjadi konflik, tidak terjadi clash? Ya clash sama konflik sama di tempat kerja pasti ada, tapi untuk meminimalkannya dan bisa berpengaruh ke imunitas psikologi kita akan bahas yang pertama adalah awali dengan kepercayaan. Seberapa penting sebenarnya nilai atau value dari kepercayaan dalam tempat kerja gini, Mbak Karos? Oke, terima kasih. Jadi kalau misalnya kita bicara pandemi ini kan masih jadi trending topik nih ya Mas ya, di mana-mana. Pandemi COVID-19 ini kan sudah 1 tahun lebih ya menyebar di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Dan sudah banyak makan korban jiwa dan sudah bermutasi nih katanya sekarang. Nah, sehingga kita harus meningkatkan imunitas ya, karena kan memang dari kasus-kasus yang ada, orang-orang dengan imunitas yang rendah yang gampang terserang atau terjangkiti virus. Salah satu cara untuk meningkatkan imunitas kita adalah dengan meningkatkan imunitas psikologi seperti yang tadi Mas Raden sampaikan ya, karena kondisi fisik dan kondisi psikis itu kan saling mempengaruhi. Kalau kita memiliki kondisi fisik yang bagus tapi ternyata kita gampang takut, gampang cemas gitu ya, gampang stres, nah itu kan akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Nah, kalau kita bicara di tempat kerja ya kita memang tetap harus dituntut untuk produktif ya di era pandemi ini, dan ini tidak mudah sebenarnya ya. Nah, sebenarnya walaupun pekerjaan bisa dilakukan dari mana saja, dari rumah, dan sekarang mungkin sudah banyak yang WFO, tapi ternyata tantangannya juga cukup banyak gitu ya. Tadi seperti yang disampaikan, di rumah kita harus bisa mengatur ya situasinya, mengelola situasinya, supaya ada batasan tuh antara personal gitu ya, kehidupan personal kita dengan kehidupan atau pekerjaan kita, dan supaya tercipta tadi work life balance. Dan ternyata banyak distraksi-distraksi yang muncul dan konflik-konflik juga yang mungkin nanti akan membuat kita stres juga atau kewalahan gitu ya. Karena kan kita harus tetap produktif, kita harus berkoordinasi, makanya namanya nanti jadi virtual team ya. Namanya sudah virtual sekarang ya. Dan ini memang butuh challenge juga ya bagi kita untuk berkoordinasi, berkomunikasi dengan baik walaupun secara online. Nah, di sini dukungan dari manajemen itu sangat penting ya Mas, untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, yang nyaman, sehingga tidak mudah ada friksi-friksi atau stres di tempat kerja. Karena stres itu ya pasti tidak bisa kita hindari, pasti akan selalu ada ya. Betul. Dan ini harus dikelola sebaik mungkin. Nah, supaya imunitas psikologi kita juga terjaga. Nah, tadi Mas Raden menyampaikan bahwa fun fact yang pertama adalah awali dengan trust gitu ya, kepercayaan. Ya, itu adalah fondasi yang sangat kuat dalam suatu tim. Kalau kita bicara tentang tim, pasti kita bicara tentang team building. Ya, team building sendiri ada 4 tahapan nih Mas. Yang pertama ada tahapan forming, ya, bagaimana kita saling mengenal satu sama lain, ya, penjajakan gitu. Kemudian yang kedua adalah tahapan storming. Nah, kalau kita sudah saling mengenal satu sama lain kan biasanya timbul percikan-percikan gitu ya Mas. Betul. Ya, konflik sedikit gitu ya. Dan itu bisa menghambat produktivitas. Nah, supaya produktivitas tetap terjaga, kemudian juga imunitas kita tetap terjaga di tempat kerja, yaitu harus dibuat rule atau aturan-aturan atau norma-norma. Nah, itu namanya tahapan kedua, yaitu tahapan norming. Ya, setelah tahapan norming, kemudian tadi kan storming ya. Dari forming kemudian muncul badai, kemudian diaturlah dengan norma-norma, ada tahapan norming.
Dan yang harus kita achieve adalah di tahapan yang paling akhir, yaitu bagaimana tim ini bisa perform. Nah, makanya dari awal pembentukan tim itu harus ada trust. Di sini leader juga harus bisa membangun trust ya untuk mengelola timnya supaya mereka bisa saling berinteraksi secara terbuka, berkomunikasi ya, kemudian bisa bekerja sama secara efektif ya, sehingga hasilnya pun bisa capai gitu ya. Goalsnya pasti akan ada kan, nah itu harus dicapai. Nah, salah satunya supaya kondusif tadi sehingga tercipta imunitas psikologi di tempat kerja. Oke, berarti building the trust itu menjadi sangat penting, apalagi kalau kita sekarang punya virtual team ya. Benar-benar harus percaya banget gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua nih, Kak Ras. Lihat konflik secara objektif. Sering dari kita akhirnya melihat konflik yang terjadi. Ya kalau ngomongin konflik pasti ada terus ya. Tadi juga Kak Ras juga sempat sebut. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang bisa melihat konflik ini secara objektif, ada yang subjektif, ada yang lebih parah lagi secara personal. Karena mungkin udah personal konflik gitu ya, konflik of interest dari masing-masing personal. Nah, bagaimana sih pentingnya kita melihat konflik di tempat kerja ini secara objektif, Kak Ros? Oke. Sebenarnya konflik itu memang hampir semua orang inginnya menghindari konflik gitu ya, supaya tidak ada keributan-keributan. Tapi sebenarnya konflik kalau dilihat dari tipenya ada dua. Ya, konflik yang sifatnya fungsional atau membangun atau sehat gitu ya, dan konflik yang sifatnya disfungsional atau yang merusak atau menghambat produktivitas tim. Nah, kita harus bisa melihat konflik itu secara objektif ya, walaupun konflik itu sifatnya disfungsional. Nah, bagaimana kita mengelola konflik tersebut? Nah, tadi kan di tahapan storming gitu ya, sudah ada konflik-konflik, badai-badai. Nah, kalau misalnya kita sudah saling mengenal dan percaya satu sama lain, kita harus bisa bersikap dewasa. Karena konflik itu kan mendewasakan kita gitu ya. Nah, di sini kita harus bisa melihat konflik secara objektif gitu ya, untuk kemajuan tim ya. Kemudian menggunakan pendekatan-pendekatan atau strategi untuk mengelola konflik dengan baik. Jadi intinya ya kita harus bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan dengan efektif gitu ya, jangan memendam, karena konflik itu kalau dipendam akan menjadi bom waktu. Ya, jadi menghindari konflik atau tidak jangan melulu menghindari perdebatan gitu ya, karena kan konflik bisa jadi karena ada salah paham. Tapi kita berusaha untuk bersikap dewasa tadi, bagaimana mengelola konflik dengan baik dan melihatnya secara objektif. Oke, kalau konflik dilihatnya sebagai hal yang negatif, otomatis bisa menguras energi kita, bikin kita stres yang akhirnya bisa berpengaruh pada imunitas psikologi kita gitu ya Mbak ya. Dan kalau kita melihat konflik ini secara benar, secara baik, secara objektif, dan dikatakan ini sebagai challenge untuk stepping stone-nya gitu. Nah, ini akan menjadi hal yang positif dan ini bisa memperbaiki imunitas psikologi kita di tempat kerja dan pastinya imunitas tubuh secara umum. Ini baik sekali. Bagaimana cara atau sudut pandang kita melihat sebuah konflik gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah perkuat komitmen. Nah, seberapa besar sebenarnya ketika kita bisa memperkuat komitmen, ini bisa berpengaruh pada imunitas psikologi terutama di tempat kerja nih, Kak Ros. Oke. Jadi dalam setiap tim pasti ada proses pengambilan keputusan gitu ya. Nah, tim yang baik adalah tim yang memiliki kohesivitas yang tinggi. Jadi semua anggota tim sama-sama duduk gitu ya, kemudian sama-sama mengeluarkan idenya melalui brainstorming, diskusi untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan bersama. Nah, jika keputusan itu dilakukan secara sepihak oleh anggota-anggota tertentu saja yang mungkin memiliki power gitu ya, nah itu akan membuat tim lain yang tidak dilibatkan akan turun komitmennya gitu ya, sehingga mereka bisa jadi tidak merasa memiliki tim tersebut, jadi sense of belonging-nya menjadi menurun juga gitu ya. Nah, di sini sekali lagi bagaimana leader itu juga mengambil peran ya supaya bisa mengambil keputusan atau melibatkan anggota tim untuk sama-sama merumuskan nih apa sih kira-kira solusinya atau keputusan yang akan diambil untuk tujuan atau goals yang ingin dicapai tersebut. Jadi penting untuk melibatkan anggota tim karena mungkin mereka akan merasa dihargai gitu ya, karena tim itu kan milik bersama bukan oleh beberapa pihak saja. Jadi penting sekali untuk memperkuat komitmen di antara anggota tim. Nah itu ya, jadi memang menjadi base banget, menjadi dasar banget untuk memperkuat komitmen, karena kalau nggak ada komitmen ya susah juga kerjanya gitu ya. Nah oke, setelah memperkuat komitmen selanjutnya adalah bertanggung jawab, karena kayaknya nggak mungkin bertanggung jawab kalau nggak punya komitmen gitu ya Mbak ya. Nah bagaimana poin dari bertanggung jawab ini sendiri kaitannya dengan imunitas psikologi di tempat kerja ini, Kak Ros? Ya, oke. Nah kembali ke tadi, kalau misalnya ada anggota tim yang kurang komitmennya, itu akan berakibat mereka akan menghindari tanggung jawab. Betul. Ya,
masing-masing anggota tim memiliki tanggung jawab masing-masing ya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tapi juga tetap harus mengedepankan kolaborasi. Karena tim itu kan iklimnya harusnya kolaboratif ya, bukan kompetitif. Ya, kita harus saling bekerja sama, bukan sama-sama bekerja. Ya itu pasti beda ya, kerjasama dengan sama-sama bekerja. Nah, dari sini sekali lagi juga peran dari leader atau koordinator harus bisa memantau sampai sejauh mana sih masing-masing anggota tim sudah melaksanakan tanggung jawabnya, tapi juga tetap aware gitu dengan sekelilingnya. Jadi tetap peduli terhadap anggota tim yang lain ya yang memerlukan bantuan, karena kan tujuannya sama-sama ingin mencapai goals ya. Jadi jangan hanya peduli pada kewajibannya sendiri, tapi juga tetap peduli terhadap anggota tim yang lain. Jadi ini akan tercipta iklim yang kondusif ya di dalam tim, sehingga juga dapat menciptakan imunitas psikologi pasti. Wah, ini sangat luar biasa. Ada dua hal yang menarik nih dari Kak Ros yang baru saja disebutkan. Kita harus kolaboratif, bukan kompetitif. Karena kita tim, bukan lawan gitu ya. Dan kita harus buat kerjasama, bukan sama-sama bekerja. Ini kata-kata yang bagus dari Kak Ros pagi ini. Luar biasa. Oke, kita lanjut poin yang terakhir nih Kak Ros ya. Fokus pada tujuan. Ini memang menjadi sangat penting gitu ya. Fokus pada tujuan ini seperti apa Kak Ros? Ya seperti sudah disampaikan, sebenarnya semua tim pasti memiliki goals ya, atau tim goal, atau target, atau sasaran gitu ya, atau sasaran kinerja. Nah ini goalsnya harus dikomunikasikan oleh leader kepada semua anggota tim ya secara transparan. Kadang-kadang anggota tim tuh bingung gitu ya, saya bekerja gitu ya, asal bekerja aja, tapi saya nggak tahu goalsnya apa sih ya. Dan ini harus dikomunikasikan secara berkala, secara terus-menerus oleh pimpinan atau leader ya. Kemudian pencapaiannya, progresnya sejauh apa sih? Nah itu juga harus dikomunikasikan sehingga masing-masing tahu nih bagaimana mengejar ketertinggalan atau mengevaluasi gitu ya, sehingga dapat segera mengejar ketertinggalan tersebut gitu ya. Jadi kita fokus pada result ya, karena sebenarnya tim itu kan together we achieve more ya. Beda dengan tim, beda dengan bekerja individual. Pasti kalau bekerja secara tim kita akan mencapai yang lebih banyak lagi gitu ya. Jadi intinya target yang akan kita kejar, yang akan kita achieve itu bisa lebih efektif gitu ya, dengan dilakukan secara bersama-sama. Dan tadi berarti kan iklimnya sudah tercipta dengan sangat baik gitu ya, kondusif, membuat anggota timnya semangat, antusias. Nah itu pasti akan meningkatkan imunitas psikologi juga di tempat kerja. Oke, berarti menjadi sangat penting untuk kita memperhatikan poin-poin tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Ros supaya kerjanya juga maksimal, imunitas psikologinya juga tercapai sehingga akhirnya imunitas dari fisiologis dan psikologis tercapai dan kita sehat terus lahir batin gitu ya. Fisik dan mental kita sehat, apalagi di masa pandemi harus disupport dari imunitas tubuh dan imunitas psikologis kita. Terima kasih Kak Ros sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah yang ada di Yogyakarta ya. Terima kasih Kak Ros. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema